Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang operasi pergantian dan penyempurnaan tubuh dan kelamin. Operasi jenis kelamin. Permasalahan yang menjadi persoalan di dalam masyarakat antaranya adalah permasalahan operasi kelamin. Pada dasarnya, Allah telah menciptakan manusia dalam keadaan berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan. Namun dalam realitasnya terdapat beberapa orang yang secara alamiah karena faktor bawaan, hormon atau gen, memiliki kondisi kelainan berkembangan seks. Apabila kita merujuk balik hukum yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama fikih berkenaan masalah tersebut, hukum asal operasi terhadap kelamin adalah haram di sisi hukum syaraf. Nah, telah tertera dalam surat An-Nisa ayat 119 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala'udillannahum wala'umanniyannahum wala'amurannahum falayubattikunna adhanal an'am wala'amurannahum falayughayyirunna khalqallah wa may yattakhidhish syaitana waliyyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina, yang berarti, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan ingat-ingat kosong pada mereka dan menyuruh mereka memotong telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka merubahnya. Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipastikan bahwa haram hukumnya jika seseorang itu mengubah ciptaan Tuhan. Namun, yang menjadi persoalan di sini adalah operasi terhadap kelamin bukan saja hanya operasi yang melibatkan pergantian kelamin semata, tetapi bisa jadi operasi tersebut bertujuan untuk menyempurnakan kelamin ataupun untuk membuang salah satu kelamin yang ada pada diri seseorang. Maka operasi yang melibatkan penyempurnaan serta operasi yang membuang salah satu kelamin bisa dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang juga mengubah ciptaan Tuhan. Hal ini juga ditegaskan dalam sebuah hadis bahwa Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, telah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, ya, slide-nya tuh. Yang dilanjutkan oleh saya, operasi ganti kelamin itu adalah operasi pembedahan untuk mengubah jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya. Dalam masyarakat pun timbul berbagai persepsi tentang boleh tidaknya ganti kelamin. Hakim pun dalam memutuskan perkara transgender juga dihadapkan dengan kesulitan karena tidak adanya undang-undang yang jelas yang mengatur pergantian jenis kelamin. Sehingga hakim harus mencari, menggali, dan menemukan hukumnya dari berbagai sumber, baik dari jurisprudensi, doktrin, hukum adat, ataupun hukum agama sebagai dasar pertimbangan hukumnya. Ya, lanjut. Pada umumnya, tidak dibolehkan atau banyak ditentang dan bahkan diharamkan oleh syariat Islam untuk melakukan operasi kelamin. Ketetapan haram ini sesuai dengan keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI dalam Musyawarah Nasional 2 tahun 1980 tentang operasi perubahan atau penyempurnaan kelamin. Para ulama fikih mendasarkan ketetapan hukum tersebut pada dalil-dalil diantaranya yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah mengutuk laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Ahmad. Tidak hanya menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat, operasi pergantian jenis kelamin juga dapat menimbulkan masalah hukum bagi subjek yang melakukan operasi itu sendiri. Ya, bisa dilanjut. Ada jenis operasi yang melibatkan kelamin, itu yang jenis pertama, operasi yang dilakukan bagi menukar jantina lelaki kepada wanita atau sebaliknya. Perkara ini merupakan seburuk-buruk amalan yang mengubah fitrah kita sebagai manusia. Hal ini berlaku disebabkan dorongan hawa nafsu yang menginginkan kelaminan didiamkan, serta lemahnya pengetahuan agama dalam diri individu. Jadi pada jenis pertama ini adalah operasi kelamin yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam karena mengubah fitrah kita sebagai manusia. Seharusnya kita bersyukur kalau misalnya kita diberikan
jenis kelamin laki-laki atau perempuan, kita harus bersyukur, harus menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Tidak boleh mengikuti hawa nafsu kita yang menyebabkan kita terdorong untuk mengubah kelamin kita menjadi laki-laki ataupun sebaliknya. Ada yang jenis kedua, operasi kelamin yang bersifat tasfih atau takmil atau perbaikan atau penyempurnaan. Bukan pergantian jenis kelamin, dan menurut para ulama, operasi tersebut diperbolehkan secara hukum syariat. Contohnya misalnya ada kelamin seseorang yang lubangnya itu tidak berfungsi secara baik dalam mengeluarkan air seni. Nah, ini diperbolehkan dalam Islam untuk diapa? Untuk disempurnakan atau diganti, karena ini merupakan suatu penyakit yang memang harus dioperasi dan memang dianjurkan oleh Islam. Operasi ini itu dianjurkan oleh Islam karena bisa menyebabkan hal-hal yang tidak baik terjadi. Jenis yang ketiga, operasi terhadap seseorang yang mempunyai alat kelamin ganda, yaitu mempunyai penis dan juga vagina. Maka untuk fungsi salah satu alat kelaminnya, ia boleh melakukan operasi untuk menghilangkan salah satu alat kelaminnya. Contohnya, kayak misalnya ada seseorang yang mempunyai dua kelamin, punya vagina dan penis, maka dia diperbolehkan nih dalam Islam. Sebelumnya misalnya dia punya dua kelamin nih, penis sama vagina. Nah, dalam organ tubuhnya itu dia punya rahim, ovarium gitu kan, berarti nunjukin kalau misalnya itu merupakan ciri-ciri dia sebagai seorang wanita. Nah, dia diperbolehkan dalam Islam buat operasi mengganti penisnya itu atau menghilangkan penisnya dan memfungsikan vaginanya agar terlihat nyata gitu bahwa dia itu adalah seorang wanita. Ya, selanjutnya bisa dilanjut oleh April. Kelompok-kelompok yang berkaitan dengan operasi. Yang pertama yaitu transseksual. Transseksual berasal dari bahasa Inggris yaitu trans dan seksual. Trans berarti peralihan atau perpindahan, sedangkan seksual diartikan dengan klasifikasi biologis tubuh, fisiologis sebagai laki-laki atau perempuan. Biasanya ditentukan oleh organ seks eksternal, seks internal, dan organ reproduksi, kromosom, hormon, dan perkembangan seksual sekunder pada masa pubertas. Transseksual diistilahkan sebagai sindrom yang tidak memuaskan atau lebih dikenal sebagai gangguan identitas gender. Transseksual gagal mengenali dirinya, laki atau perempuan, dan keadaan ini berpengaruh tindakannya mereka untuk mencari identitas gender dalam kehidupannya. Mereka merasakan bahwa mereka mempunyai sifat yang berlawanan jantina, walaupun mereka tidak gemar untuk memiliki sifat-sifat berlawanan jantina. Lalu selanjutnya yaitu khunsa. Dalam Islam dikenal dengan khunsa, yaitu berasal dari akar kata al-hans. Jamaknya yaitu al-khunasa, artinya lembut atau pecah. Khunsa menurut ensiklopedia hukum Islam merujuk kepada seseorang yang diragukan jenis kelaminnya, apakah laki-laki ataupun perempuan, karena memiliki alat kelamin secara bersamaan ataupun tidak memiliki alat kelamin sama sekali, baik alat kelamin laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya yaitu permasalahan tentang hak waris. Hasil penelitian bahwa akibat hukum terhadap kedudukan ahli waris yang melakukan pergantian jenis kelamin yang diakibatkan adanya kondisi kelainan perkembangan seks dalam hukum kewarisan Islam. Dalam kasus Anindya Thalita Putri, maka pembagian hak warisnya ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika yang dominan laki-laki, maka ditentukan sebagai seorang laki-laki. Namun jika yang dominan perempuan, maka ditentukan sebagai seorang perempuan. Dalam kasus Anindya Thalita Putri digolongkan sebagai khunsa muskil, maka pembagian hak warisnya mendapatkan bagian paling sedikit, yaitu khunsa dinilai sebagai wanita, maka hak waris yang diberikan kepadanya adalah hak waris wanita, dan bila dinilai sebagai laki-laki, maka bagiannya sebagai laki-laki. Dengan demikian, Anindya Thalita Putri yang telah melakukan penyempurnaan kelamin dan menjadi seorang laki-laki, maka pembagian hak warisnya bagiannya sebagai laki-laki. Saran yang dapat dikemukakan hendaknya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia diminta untuk membuat regulasi pelarangan terhadap operasi pergantian alat kelamin dan pengaturan pelaksanaan operasi penyempurnaan alat kelamin dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.